Oke, kembali lagi ke channel saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share karena itu gratis. Oke, kembali lagi bersama saya Binawan Purba dalam pembelajaran kali ini, yaitu pelajaran seni budaya. Pada pertemuan kemarin, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang menggambar, yaitu dengan mempelajari objek gambar, dan juga dengan pola dan juga komposisinya ya. Nah, pada saat ini kita akan bahas tentang menggambar ragam hias. Nah, bagaimana ragam hias? Coba kita perhatikan gambar di samping ini. Nah, inilah ragam hias ya. Artinya untuk membuat gambar itu lebih indah itu ragam hias. Tapi kita lihat pengertiannya yang lebih jelas. Nah, tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah siswa diharapkan mampu menjelaskan keberagaman pada ragam hias di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi keunikan ragam hias di Indonesia. Yang ketiga, mengeksplorasi ragam hias flora, fauna, dan geometris dalam bentuk gambar. Dan yang terakhir adalah mengomunikasikan karya ragam hias baik secara lisan maupun tulisan. Nah, inilah yang menjadi tujuan daripada pembelajaran kita. Baik, pada saat ini peta konsep pembelajaran atau rencana pembelajaran kita, judul besarnya adalah menggambar ragam hias. Nah, setelah itu nanti kita akan mempelajari objek-objek ragam hias, ada figuratif, geometris, fauna, dan flora. Nah, setelah kita mempelajari itu, kita bisa mempelajari dengan motif dan pola susunan ya, pola daripada menggambar ragam hias. Nah, yang ketiga atau yang tahap yang ketiga adalah alat dan bahan yang kita gunakan untuk menggambar pola ragam hias atau menggambar ragam hias, dan juga prosedur dan tekniknya atau langkah-langkahnya. Baik, dan yang terakhir setelah ini kita pelajari semua, maka adalah hasilnya yaitu menggambar. Jadi inilah langkah-langkah yang akan kita pelajari sebelum menggambar, mungkin di pertemuan berikutnya. Selanjutnya, pengertian ragam hias adalah ragam hias atau ornamen merupakan karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Ragam hias di Indonesia dipengaruhi oleh alam, flora, dan fauna serta budaya masing-masing daerah. Pembuatan ragam hias ini juga didasarkan atas kebutuhan masyarakat yang bersifat praktis maupun yang berkaitan dengan kepercayaan atau agama. Ragam hias juga bisa memiliki makna simbolis budaya. Jadi maksudnya di sini ragam hias, tiap suku di Indonesia mempunyai ragam hias yang berbeda. Ya, contohnya di Kalimantan, ragam hias Kalimantan, Kalimantan Timur dengan Sumatera itu berbeda ya. Jadi merupakan ciri khas daripada suatu daerah yang dipengaruhi oleh alamnya dan juga budaya. Maksudnya alam di situ apa yang menjadi simbolis daripada daerah tersebut. Selanjutnya, motif ragam hias. Nah, motif ragam hias atau objeknya atau bentuknya bisa berbentuk flora atau vegetal, fauna atau animal, figural atau manusia, dan bentuk geometris. Nah, kita akan bahas satu persatu motif-motif ragam hias ini. Yang pertama, ragam hias flora. Ragam hias motif flora banyak dijumpai pada barang-barang seni seperti batik, ukiran, kain sulam, kain tenun, dan bordir. Nah, kalau kita melihat batik, kebanyakan dipakai yaitu jenis flora ya, dan juga ukir-ukiran biasanya ini untuk menghias pintu atau menghias dinding ya, digunakan ini motif ini ya. Juga kain tenunan. Baik, yang kedua, ragam hias fauna atau animal ya. Bentuk motif ini dibuat berdasarkan beberapa jenis binatang, misalnya burung, gajah, cicak, ikan, dan ayam. Dalam membuat ragam hias animal biasanya digabung dengan motif hias vegetal atau motif geometris atau geometrik ya. Jadi untuk fauna ini juga bisa menjadi simbolis daripada suatu daerah, contohnya
Kalimantan ya, burung enggang itu menjadi simbolis daripada satu daerah, menjadi ragam hias. Makanya kalau kita ada logo-logo Kalimantan atau logo baju batik Kalimantan ada di situ, ragam hias fauna biasanya dibuat. Nah, yang ketiga, ragam hias geometris. Nah, ragam hias geometris ini bisa didefinisikan sebagai ragam hias yang menggunakan bermacam-macam unsur-unsur garis ya, seperti garis lurus, lengkung, zigzag, spiral, dan beragam bagian seperti sisi 4, persegi panjang, lingkaran, layang-layang, dan wujud yang lain juga sebagai motif wujud dasarnya. Jadi ini tidak jelas atau bisa juga dibuat abstrak ya, tapi menggunakan bidang-bidang tertentu. Contohnya kita lihat ini. Nah, contoh ragam hias geometris. Nah, kalau kita lihat sekilas yang ini ya, belum kelihatan ini. Ini kalau kita lihat bentuknya, ini hanya garis segitiga ya, segitiga ini. Nah, kalau kita lihat di sini ini adalah geometris yang memiliki seperti bulat ini. Nah, bulat, ini juga bulat. Jadi gampang sebenarnya membuat ragam hias geometris ini. Kita hanya menentukan satu motif, baru kita ulang-ulang sampai penuh bidang kita itu, bidang gambar atau media gambar kita ya. Jadi itu untuk geometris. Sekarang yang figural atau figuratif. Bentuk ragam hias ini merupakan objek manusia yang digambar dengan mendapatkan penggayaan bentuk. Penggayaan ya, ingat, penggayaan. Ragam hias ini biasanya dibuat pada bahan tekstil maupun bahan kayu. Nah, kalau kita lihat di gambar ini biasa kita jumpain ya. Ini untuk khas Kalimantan. Nah, bentuk figuratif. Kenapa kita bilang ini figuratif? Karena ini gambar manusia yang mendapat penggayaan, dibuat gaya yang sedikit. Biasanya ini digabung dengan flora ya, atau vegetal atau vegetal ya, artinya tumbuh-tumbuhan. Nah, kita lihat di gambarnya, ini penggayaannya, ini penggayaan ya. Jadi untuk ragam hias ini kita dibutuhkan tingkat kreativitas yang tinggi, seni yang tinggi ya. Baik, selanjutnya pola ragam hias. Ragam hias memiliki pola yang berulang-ulang, teratur, terukur, dan memiliki keseimbangan. Jadi walaupun simple atau singkat cara membuatnya, tetapi harus memiliki keteraturan atau ukuran yang baik ya. Pola ragam hias geometris, nah ini mempunyai perbedaan dari pola ragam hias yang lainnya, yang tiga lainnya. Yang geometris ini mempunyai bentuk seperti persegi 4, zigzag, garis silang, segitiga, dan lingkaran seperti yang kita sudah bahas tadi. Baik, kita perhatikan contoh-contoh ini. Nah, ini adalah contoh daripada ini geometris ya. Ini flora atau vegetal. Baik, sampai di sini pembelajaran kita tentang menggambar ragam hias. Pertemuan berikutnya kita akan mempelajari teknik menggambar ragam hias. Jadi kalau ada pertanyaan atau kurang jelas tentang materi ini bisa dibuat di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.